Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan agung Ramadan. Kali ini kita menjalani Ramadan dengan suasana wabah COVID-19 atau virus corona yang masih berkecamuk di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Di Pulau Jawa, kita saksikan mulai ujung DKI Jakarta sampai Jawa Timur, angka peningkatan kasus positif sangat signifikan dan seakan tidak terkendali. Di daerah juga hal yang sama, meskipun peningkatannya satu demi satu. Inilah suasana yang sedang kita alami dalam keprihatinan yang mendalam. Dan itu pula suasana yang akan kita rasakan ketika Ramadan ini datang. Bulan yang kita tunggu selama 11 bulan yang lalu. Ayat firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Seakan sudah terngiang-ngiang di telinga kita. Terbayang lantunan ayat itu setiap malam dibacakan oleh para ustadz mubalik pada kultum-kultum menjelang sholat tarawih. Terngiang ayat-ayat itu melalui speaker-speaker masjid menjelang berbuka puasa. Bahkan membangunkan umat Islam untuk makan sahur. Tahun ini Ramadan kita tetap mendengarkan ayat itu. Tetapi pada suasana keprihatinan di mana kita sedang berada di tengah-tengah wabah COVID-19 yang mengancam setiap nyawa, dan saudara-saudara kita sudah beberapa yang mendahului kita. Sebagian lagi saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Puluhan yang sedang menjalani isolasi dan ratusan yang sedang menjalani pemantauan oleh petugas-petugas medis. Kalau kita lihat ayat ajakan Allah, perintah Allah untuk berpuasa, Allah tutup dengan sebuah harapan, la'allakum tattaqun, agar umat ini bertakwa, agar umat ini menjadi takwa dalam pandangan Allah. Dengan puasa Ramadan, kutiba alaikumusiyam, yang diwajibkan kepada kita, Allah ingin kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Pertanyaannya sekarang adalah, masih mungkinkah kita mendapatkan meraih nilai takwa itu dalam kondisi kita menjalani Ramadan di suasana wabah COVID-19? Saudaraku yang budiman, tidak ada kata tidak bisa. Ketika COVID-19 ini Allah juga yang turunkan untuk kita. Ketika wabah ini Allah juga yang ujikan kepada kita. Maka kenapa tidak Allah bukakan jalan kepada kita agar kita tetap bisa bertakwa kepadanya. Untuk itulah sebagai manusia yang Allah berikan akal pikiran, yang Allah berikan ilmu, kita mencoba mencari jalan untuk tetap takwa kepada Allah dengan kondisi yang saat ini kita alami. Saya membayangkan misalnya kita tidak bisa tarawih di masjid karena kita harus menghindari kerumunan, berkelompok-kelompok berjamaah dalam jumlah yang banyak. Saya kira bisa kita lakukan tarawih di rumah. Dan
Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak riwayat, dalam banyak hadis yang telah mafhum disepakati oleh para ulama, Rasulullah hanya 3 hari, 3 malam sholat tarawih di masjid. Bahkan ada riwayat mengatakan hanya 1 malam pertama. Selebihnya beliau melaksanakannya di rumah. Ada contoh ternyata. Artinya, kalaupun kita sholat tarawih di rumah, itu tidak salah, tidak menyalahi, masih tetap dalam koridor syariat agama kita. Tidak berdosa. Oh, kita tidak memakmurkan masjid. Terus apa? Iya, kita katakan dulu Rasulullah ketika hanya 1 malam atau 3 malam tarawih di masjid, lalu kita katakan Rasulullah tidak memakmurkan masjid. Saya kira tidak begitu cara berpikirnya. Ini kondisi yang saya kira kita punya hati menangis, hati kita sedih ketika langkah ini tidak bisa menginjakkan kaki di lantai masjid. Hati kita miris, sedih, menangis ketika kita tidak dapat duduk khusyuk, sujud di lantai masjid. Allah sudah lihat tangisan kita. Allah lihat rasa sedih yang ada di dalam hati ini. Allah berikan pahala dengan kesedihan itu. Kalaupun kita tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Apatah lagi tentu tarawih adalah sunnah. Tanpa bermaksud saya meremehkan sunnah. Artinya ketika Allah membolehkan kita mengganti yang fardu seperti sholat Jumat, boleh diganti dengan zuhur di rumah. Apatah lagi dengan sunnah, tentu lebih boleh. Tapi ingat, tentu yang saya khawatirkan kalau di rumah nanti tidak sholat. Nah, itu dia persoalannya. Kita ini kan kadang-kadang kalau rame-rame di masjid sholat, rajin. Tapi begitu giliran di rumah, kita tidak sholat. Nah, untuk itulah saudaraku sekalian, walaupun di rumah kita tetap sholat. Bagaimana supaya tidak malas gitu? Ya usahakan begitu azan sholat isya, langsung kita sholat isya. Dan selesai sholat isya, langsung kerjakan sholat tarawih. Jangan ditunda-tunda. Meskipun sholat tarawih itu boleh dikerjakan sampai menjelang sholat subuh. Tapi untuk ukuran kayak kita-kita ini, janganlah coba-coba seperti itu. Ujung-ujungnya kita ketiduran, bangun-bangun sudah azan subuh. Jangankan sholat tarawihnya, sahur kita tidak sempat. Tidak sempat makan sahur. Jadi udah begitu selesai azan, sholat isya, kita kerjakan sholat isya 4 rakaat. Kalau tidak mau pakai sholat rawatib, sudahlah. Karena mungkin kondisi kita tidak begitu fit. Atau mungkin ya biasanya kalau di rumah tidak semangat kayak kita di masjid. Udahlah, langsung sholat tarawih. Bahkan sholat tarawih itu sesungguhnya boleh dijeda-jeda. Misalnya begini, 4 rakaat dulu. Selesai 4 rakaat, kita buka handphone kita coba cari-cari ceramah. Ya, nanti bulan Ramadan ini akan banyak ustadz-ustadz yang bikin ceramah online. Nanti akan banyak ustadz-ustadz yang buat rekaman video ceramah. Karena udah tahu umat Islam sebagian besar tidak akan ke masjid, tidak akan bisa mendengarkan ceramah Ramadan, maka ustadz-ustadz nanti akan banyak bikin ceramah. Udah selesai kita sholat 4 rakaat tarawih, kita buka dulu HP kita dengar-dengar ceramah. Nggak mau ustadz yang tarakan, carilah ustadz yang Kaltara. Nggak mau ustadz yang Kaltara, carilah ustadz yang di Jakarta. Silahkan. Udah satu video kita dengarkan, kita sambung lagi 4 rakaat. Sambung sholat tarawihnya. Tarawih itu sesuai dengan namanya, tarawih. Istirahat. Jadi sholat tarawih itu sholat memang ada istirahat-istirahatnya. Yang penting kita sholat. Bagaimana dengan tadarus Al-Quran? Apa salahnya tadarus di rumah? Ada pola yang bagus kalau kita mau coba. Ya, kan tidak ke masjid itu kan dihindari perkumpulannya.
Boleh nggak dari masjid kita perdengarkan dengan speaker di atas, dengan toa, orang tadarus? Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Cukup satu orang saja mengaji di masjid, yang lain menyimak di rumah. Ya, mungkin yang bagus suaranya tentunya kita percayakan dia mengaji di masjid dengan speaker, kita di rumah menyimak. Jangankan kita ikut ngaji, mendengar saja kita sudah dapat pahala. Seperti itu. Ada di kampung saya yasinan. Jadi salah satu pimpinannya membaca yasin di masjid, yang lain menyimak di rumah, baca yasin di rumah, mengikuti yang di masjid. Apa yang tidak bisa kita lakukan? Bisa. Ya, bisa. Ya tentu jangan sampai juga masjid yang satu dengan masjid lain akhirnya perang speaker, kencang-kencangan, yang mana yang mau didengar. Ya, kita aturlah dengan sebaik-baiknya. Kita terbiasa buka puasa bersama. Bagaimana kita pengen memberi makan anak yatim, apa yang tidak bisa? Siapkan bukaan puasa yang Anda inginkan. Paket-paketnya, entah mau kue, entah mau nasi, masukkan di dalam bungkusan kemasan. Lalu Anda panggil ojek online. Berikan alamat. Antarkan ke sini, ke sini, ke sini. Kalau tidak tahu di mana alamat anak yatim, bisa bertanya ke Basnas. Atau tidak mau repot, antar ke panti asuhan. Tapi jangan juga semua antar ke panti asuhan, nanti di panti asuhannya kelebihan makanannya. Masih banyak orang miskin yang tinggal di rumah-rumah. Kita cari alamatnya. Mungkin tukang ojek itu tahu. Oh, ada tetangga saya. Oh, ada di RT saya. Sudah, tolong ojek online antarkan. Pak Ustadz, kira-kira sampai enggak? Wallahu alam. Serahkan kepada Allah. Bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan orang semua berbuat baik. Hilangkan rasa curiga. Kita bukan saja membantu membukakan puasa anak yatim fakir miskin, kita sudah membuka pekerjaan kepada tukang ojek. Mereka agak kesulitan dalam kondisi seperti sekarang ini. Orang sepi, tidak mau jalan. Tidak ada yang pesan ojek. Kita membuka rejeki mereka. Tolong antarkan, ada 30 nasi untuk anak yatim. Tolong yang kamu cari juga, yang saya minta kesini ada alamatnya. Berapa rupiah rejeki yang dia dapatkan. Kita bukan saja membukakan puasa orang lain, kita bahkan memberikan rejeki kepada orang lain. Subhanallah. Subhanallah. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai ketakwaan yang dijanjikan Allah di bulan suci Ramadan, walaupun dalam kondisi sedang wabah corona. Mudah-mudahan kita masuki bulan suci Ramadan dengan hati gembira, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh mengharapkan ridho Allah. Kita akan dapatkan la'allakum tattaqun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.